Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu kaum muslimat, para ummahat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang telah memberikan seluruh kenikmatannya kepada kita, dari nikmat kehidupan, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, termasuk juga nikmat kemudahan-kemudahan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita dimudahkan langkah kita hadir di majelis ilmu pada siang hari ini. Semoga setiap langkah-langkah kita, niat-niat kita hanya kita tujukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, di mana bahasan kita pada kali ini berkaitan dengan amalan-amalan pelebur dosa. Tentunya siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Enggak ada. Setiap manusia pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi Nabi pun memberikan kabar gembira, sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat maksiat adalah orang yang kemudian bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran betapa setiap kita pasti berbuat salah. Enggak ada yang bersih, enggak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang suci. Dia enggak pernah berdosa sepanjang hidupnya, enggak ada. Karena memang begitulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang makhluk yang namanya manusia. Itu pasti berbuat khilaf, berbuat salah. Ya. Sebelum kita menunjuk kesalahan kepada orang, tunjuk dulu diri kita. Kita pun begitu, sama. Sebelum kita merendahkan orang, menyampaikan kekurangan orang, lihat dulu diri kita. Kita pun banyak kekurangan, banyak kelemahan. Sehingga orang kalau seperti itu aman dia, selamat hatinya, selamat amal-amalnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu makhluknya yang namanya manusia itu pasti jatuh kepada kesalahan. Allah sediakan amalan-amalan yang bisa menghapus itu semuanya. Maka kita memuji Allah. Kenapa demikian? Karena Allah menawarkan penawarnya, menyediakan penawarnya. Ketika kita tahu bahwasanya kita pasti nih jatuh nih kepada perbuatan dosa, tapi Allah menyediakan penawarnya sehingga dosa kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua, seorang hamba itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah menyediakan penawarnya, ibu-ibu. Seandainya nggak ada penawarnya, gimana kita jadinya? Masya Allah, mumet kita dengan dosa, ya, pusing kita dengan dosa,
Dan kita bahkan apa? Udah berputus asa, kenapa? Ancamannya adalah neraka. Tapi Allah sediakan penawarnya. Sehingga ketika kita suatu saat nanti bertemu dengan Allah, penawar-penawar itu bekerja, maka kita dalam kondisi insya Allah bersih tanpa apa? Dosa. Maka sekali lagi ya, kita penting memahami agama kita ini. Ternyata banyak amalan-amalan yang disebutkan oleh junjungan kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penggugur, penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi sebelum masuk ke situ, sekali lagi perhatikan bahwasanya bukan berarti disuruh kita sering berbuat dosa, bukan. Ya, ingat dosa itu tetap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu penghalang manusia dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu bahkan beban yang paling berat yang suatu saat dibawa oleh manusia di yaumil qiyamah, ini pasti orang yang rugi seperti ini. Itu tetap dosa ada. Ya, dosa pengertiannya itu sesuatu yang apa? Yang wajib dijauhi, ya, dijauhi. Ya, sesuatu yang mahaka nafsuka, apa yang jiwamu itu apa? Menolaknya, itu adalah dosa yang wajib dijauhi. Apa yang hati nurani kita kemudian mengatakan tidak, ini tidak, itu berarti dosa yang wajib apa? Kita jauhi. Tidak boleh kita kemudian menganggap remeh, ya, menganggap apa? Biasa-biasa saja dengan dosa, tidak, ya, karena dosa itu adalah sesuatu beban yang paling berat yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di hari kiamat masih ada di antara kita yang masih membawa dosa. Wal'iyadzubillah. Ya. Apalagi sekali lagi apa? Dosa itu bisa menghilangkan keberkahan. Dosa bisa menutup hati. Menghilangkan keberkahan pada apa? Pada rizki, hilang berkahnya. Rizki tetap ada, tapi hilang apanya? Gara-gara masih ada dosa. Ya. Dosa bisa menghilangkan keberkahan keluarga, suami kita, anak-anak kita, cucu kita, hilang berkahnya gara-gara kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa bisa menghilangkan keberkahan apa? Rumah tangga. Yang harusnya rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, damai, adem, tapi berantem terus, pertikaian terus, ya, permusuhan terus, hasad terus, suami istri cemburu terus, sampai kepada apa? Pertikaian di antara suami istri, akhirnya cerai gara-gara apa? Dosa, gara-gara maksiat. Rumah tangga nggak adem, ya. Lingkungan juga sama begitu, gara-gara maksiat lingkungan jadi nggak berkah, nggak aman, motor sering hilang, cucian juga sering hilang, ya, macam-macam. Itu karena apa? Maksiat yang masih bercokol pada orang-orang. Maka wajib bagi kita ijtanibu al-kabair, menjauhi dosa-dosa kita, menjauhi perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, jangan dianggap remeh itu, jangan dianggap remeh dosa. Ya, apalagi kita hidup di zaman yang orang banyak menganggap remeh dosa itu. Apalagi terkait dengan masalah dosa sholat seorang hamba kepada Rabbnya. Banyak orang yang kemudian nggak sholat tapi nggak merasa berdosa, ya, biasa saja, padahal itu dosa yang paling besar. Banyak orang yang kemudian meninggalkan sholat nggak merasa dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya. Ini hal-hal seperti ini banyak terjadi, ibu-ibu. Maka sekali lagi dosa adalah sesuatu yang wajib kita jauhi, dan kita minta tolong kepada Allah agar kita dijauhi dari dari dosa-dosa. Tetap kita bermohon, tapi tetap jatuh juga ada penawarnya, ya. Ada amalan-amalan yang menjadi pelebur atau penggugur dari dosa-dosa kita, ya. Di antaranya yang pertama, amalan apa yang paling tinggi sehingga dia bisa menggugurkan dosa, yaitu bertauhid. Ini pertama yang harus kita sampaikan ini. Seseorang yang senantiasa menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mati di atas tauhid, maka ini menjadi sebab digugurkannya dosa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi, "Ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jiwa pun yang mati dalam kondisi bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah saja. Dan dia mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan pengakuan itu, kata Nabi, yarji'u dzalika ila qalbin muqin, dengan hati yang yakin, enggak ragu-ragu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mati di atas kalimat ini. Apa kata Nabi? Ghafarallahu laha. Allah ampuni itu dosa-dosanya. Maka penting bagi kita menjaga iman kita, menjaga tauhid kita. Jangan sampai tercampur dalam kehidupan kita dengan hal-hal kesyirikan. Ya, ada orang yang sholat jalan, tapi syirik pun jalan. Jangan nih, nggak boleh. Ya, sholatnya jalan, sedekahnya apa? Jalan. Tapi dia kalau ke kuburan, dia minta sama yang di kuburan. Ini syirik ini. Sholatnya, hajinya jalan, tapi apa? Kalau dia berdoa memanggil nama orang soleh, nama wali, nah ini syirik nih doanya nih, nggak boleh, ya kan? Sholatnya jalan, tapi hajinya jalan, tapi dia berbuat syirik kepada Allah. Ada orang yang sholatnya rajin, jalan, sholat sunnahnya juga jalan, tapi percaya tatawur, ya. Kalau suara apa burung, waduh ini kayaknya lagi hoki nih, ya kan gitu. Kalau suara tokek ganjil, wah kayaknya hoki nih. Kalau genap, nggak hoki nih kayaknya. Masih percaya terhadap tatayur, suara-suara apa? Burung. Masih percaya kepada hal-hal yang tidak pernah ilmu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang sholatnya jalan, tapi kalau mau nikahkan anaknya, lihat hari baik, tanggal baik, wetonnya apa nih? Wetonnya nduk, wetonnya apa nduk gitu. Weton itu artinya apa sih? Hah? Ya, dulu lahirnya apa? Rabu Pahing. Oh, kalau gitu nikahnya jangan nggak Rabu Pahing. Masih percaya begituan? Ini syirik ini. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Percaya hal-hal seperti ini justru menggerogoti tauhid seseorang. Ya. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul aman. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dengan kesyirikan. Tidak dicampuri imannya dengan apa? Syirikan. Betul-betul dia murni. Oleh karena itu, kenapa iman, kalau bicara tentang iman, bicara tentang tauhid, maddal haya, sampai apa? Sampai kita mati, Bu. Pertahankan itu tauhid, pertahankan iman kita. Jangan sampai apa? Perkara-perkara yang kelihatannya kecil, dianggap sepele oleh orang-orang sekarang, menggerogoti tauhid iman kita. Ya, tadi seperti tadi. Ya, kalau mau nikah, lihat hari baiknya, padahal semua hari adalah baik. Lihat bulannya, padahal semua bulan baik gitu. Walaupun memang beberapa dalil khusus menyebutkan ya boleh kita mengikuti. Contohnya apa? Nabi SAW apa? Suka tuh kalau orang nikah di bulan apa? Bulan apa? Syawal misalkan. Karena Aisyah juga dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal, ya boleh. Tapi bukan berarti apa? Harus bulan Syawal nih, enggak juga. Gitu ya. Yaumul Jum'ah, hari terbaik, iya. Tapi bukan berarti nikah harus hari Jumat juga, enggak. Semua hari baik, semua bulan baik. Ya, jangan ada kepercayaan batil yang masuk di dalam keimanan kita. Ya, karena apa? Orang khawatir nanti, Bu, kalau kemudian dia mati di atas kepercayaan tadi, walaupun dia masih sholat, ini bahaya sekali. Ya, ini apa? Bahaya. Maka pegang tuh iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi kalian berserah diri Islam,
mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan yang lain. Ya, sebab ini janji dari Nabi nih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu jiwa pun yang kemudian dia mati bersaksi dengan persaksian yang yakin bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka tauhid seseorang menghapuskan, menggugurkan dosa. Ya. Pernah satu saat ketika Amru bin As, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Amru bin As, dahulu dia musyrik. Ya, sebelum dia masuk Islam, mengucapkan syahadat, dia orang yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan beliau ini termasuk orang yang lihai dalam hal politik. Ya, Amru bin As radhiyallahu taala anhu. Ketika hidayah Allah turun ke dalam hatinya, maka dia ingin bersyahadat di hadapan Nabi. Tapi ketika dia mau menjabat tangan Nabi, dia mau bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mundur sebenarnya. Ya, ditarik tangannya dulu. Nabi SAW bertanya, ada apa denganmu wahai Amr? Ya Muhammad, waktu itu dia manggilnya begitu, ya Muhammad, tolong berikan kepada aku keterangan, kalau aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah dosa-dosa aku yang kemarin, kekafiranku yang kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi bergembira, kata Nabi, bergembiralah engkau wahai Amr. Ya. Justru apa? Ucapanmu dengan yakin, dengan ikhlas. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pengakuan akan apa? Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah saja. Dan pengakuan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menjadikan dosa-dosamu dahulu apa? Hapus. Tuh, lihat. Ya. Jadi betapa indahnya agama ini, Bu. Ya. Ucapan kalimat tauhid saja itu menghapuskan apa? Dosa. Ya. Itu bagi orang yang seperti Amr bin As, yang tadinya apa? Musyrik, yang tadinya kafir, kan gitu ya. Nah, bagi kita gimana yang memang lahir sudah apa? Sudah muslim, pertahankan akidah kita, pertahankan iman kita, jaga iman kita, jaga tauhid kita. Kenapa? Karena iman kadangkala suka bertambah, suka apa? Berkurang, karena godaannya yang menambah apa? Godaannya menurunkan iman itu banyak. Maka kita wajib apa? Menjaga iman kita itu. Kalau tidak pernah ada ilmu datang kepada kita, jangan pernah kita coba-coba. Oh, boleh juga yang begini, jangan. Kecuali kalau datang jelas ilmunya kepada kita. Yang dimaksud ilmu di sini Quran maupun hadisnya. Oh, baru ini. Oh, ternyata ini diperintah oleh Rasulullah, saya lakukan. Oh, ternyata ini dilarang oleh Nabi, saya jauhi. Itu baru selamat iman kita. Jadi di zaman sekarang jangan sampai kita main apa? Ikut-ikutan. Ya, ikut apa? Ikutan. Ya. Ziarah ikut-ikutan, ya kan? Naik bis berbis-bis ikut-ikutan. Di sana orang angkat tangan ikut-ikutan angkat tangan, gitu kan? Padahal yang angkat tangan dia minta sama yang di kuburan. Kita dengar juga, fulan tolong bantu saya. Kita katakan, fulan saya juga dibantu dong. Akhirnya apa? Sesat kita. Tergerogoti apanya tuh? Iman kita. Padahal harusnya kalau ziarah kubur bukan minta doa, tapi apa? Mendoakan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Itu baru benar, ziarah boleh. Tapi kalau kita sampai minta, ya, kita mau nikah nih, ya tolong doain ya. Dia minta doa siapa? Ya, sama yang di kuburan ngomong begitu. Mudah-mudahan pernikahan kita lancar besok ya, gitu kan? Belum lagi banyak macam-macam yang orang kemudian ngelihat mau pulang dari kuburan dicium itu nisannya, kan gitu kan? Dicium, dia ikut cium juga. Ketika ditanya, tadi kenapa cium? Ya ikut-ikutan aja sama ini menggerogoti iman kita. Padahal itu cuma batu, cuma nisan, ngapain dicium? Nggak ada syariatnya. Tidak ada apa? Syariatnya. Yang ada syariatnya justru apa? Ya, mencium orang yang sebelum dikuburkan dicium boleh, kan gitu kan? Abu Bakar mencium apa? Kening Nabi sebelum beliau dikuburkan, mencium boleh. Tapi mencium kuburan nisan buat apa? Ya, seandainya itu nisan bisa berkata, bodoh lo, nyium gue ngapain gitu?
Ya seandainya batu itu bisa berkata, lo ngapain nyium gue? Orang gue juga dari batu, lebih mulia lo daripada gue, kan gitu. Ya, tapi banyak manusia sebelum pulang cium, kan gitu kan? Ya Rabbana, Allahul Musta'an. Semoga Allah selamatkan kita. Ini menggerogoti apa? Iman kita, menggerogoti akidah kita. Jangan. Wajib kita pegang iman kita itu. Jangan dicampuri aduk dengan apa? Tadi kezaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, kemusyrikan. Kata Allah, ulaika humul aman. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul dalam keamanan dari Tuhannya. Yang tenang tuh. Orang yang bertauhid, Allah jadikan hidupnya tenang. Di samping digugurkan dosa, orang yang bertauhid, Bu, dijadikan hidupnya apa? Tenang. Kenapa? Karena dia bersama siapa? Bersama Allah. Dia takut hanya kepada Allah, yang dicintai hanya kepada Allah, yang disembah hanya kepada Allah. Coba kalau orang memalingkan kecintaan, penyembahan, apalagi tawakalnya kepada selain daripada Allah, yang ada apa? Hidup tidak pernah tenang, gelisah. Ya. Kalau nggak nyuci keris, waduh takut nih. Ya. Apalagi nyucinya air biasa, kagak pakai air kembang misalkan, waduh cilokok nih kita nih, cilokok, ya kan? Ya. Orang takut gitu ya. Padahal apa? Apa sih benda itu? Nggak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa mendatangkan mudarat. Ya, kalau ditinggalkan biasa saja. Ya. Ibu-ibu tahu di antara beberapa berhala yang disebutkan dalam Al-Quran yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu ada yang namanya Latta. Ada yang namanya apa? Latta, Uzza, Manat, Hubal, ya kan? Latta itu tadinya orang soleh, Bu. Ya. Dia tinggal di Taif. Dia tinggal di mana? Di Taif. Tadinya dia suka tuh memberikan makanan, menggiling gandum sendiri untuk diberikan gandumnya ini makanannya kepada orang-orang yang datang haji ke Mekah. Ini orang baik, Bu. Tapi ketika dia wafat, manusia banyak kehilangan. Orang baik merasa kehilangan, kan gitu. Tapi syaitan kemudian membisikkan kepada generasi setelahnya supaya kalau kalian rindu sama Latta, bikin patungnya. Bikin apa? Patung. Dibuatlah patung persis seperti si Latta ini. Makanya dinamakan Latta. Sehingga apa-apa mereka minta sama Latta, bukan kepada siapa? Allah. Mereka kalau ada keluh kesah ngadunya kepada siapa? Latta, bukan ngadu kepada. Begitu seterusnya tuh. Setan menyesatkan apa? Orang-orang Taif pada saat itu dengan menyembah Latta. Maka ketika Islam ya Fathu Mekah, Nabi SAW masuk dengan 10.000 pasukan para sahabatnya, membersihkan kota Mekah dari berhala-berhala sampai kepada Taif. Maka orang-orang Taif bernegosiasi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, yang lain boleh deh, tapi si Latta jangan dulu. Kasih kesempatan kami bersama dia 3 tahun deh, gitu kan? Nanti boleh dihancurkan. Kata Nabi, la, tidak. Kalau untuk urusan akidah nggak boleh apa? Nggak boleh negosiasi, Bu. Lakum dinukum. Sekali sudah Allah yang kita sembah, Allah melarang ucapan ini itu, nggak usah kita apa? Ya kan kita hanya sekedar ucapan, gitu kan? Enggak. Lakum dinukum. Untukmu agamamu silakan. Untukku agamaku. Aku punya agama. Ya, ucapan juga bagian dari agama. Gitu kan? Nggak boleh sembarang mengucapkan selamat ini, selamat itu, kecuali yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ayat tegas tuh. Surat apa tadi? Lakum dinukum. Iya, pada diem baik, ya kan? Al-Kafirun hafal nggak? Surah Al-Kafirun? Kalau yang ada nggak hafal di sini, silakan tanda tangan sama panitia, ya. Jelas tuh, lakum dinukum. Kata Nabi enggak. Negosiasi. Kalau begitu 3 bulan deh ya Rasulullah. La, enggak. Ya. Kalau begitu 3 hari ya Rasulullah. Enggak, tetap dihancurkan. Ya. Itu Nabi itu tegas. Kalau soal masalah tauhid, syirik, tegas. Kita juga harus begitu. Soal tauhid dan iman dan syirik itu harus tegas. Enggak boleh campur aduk. Ya. Kalau syirik ya syirik. Ya. Tauhid dipegang.
Nggak boleh kita bermain-main dengan perkara ini, Bu. Kenapa? Justru kesesatan yang paling sesat adalah setan tuh masuk lewat jalur kesyirikan ini. Ya. Dan syirik ternyata bentuknya juga bermacam-macam. Di zaman modern ini juga bermacam-macam, Ibu. Kan gitu. Ya. Dukunnya kalau datang ke dukun rapi. Pakai dasi dukunnya, ya kan? Rapi. Rumahnya juga bagus, ya kan? Nggak seperti dukun-dukun dulu. Yang rambutnya apa? Acak-acakan. Selalu pakai pakaian hitam, ya kan? Kalau dukun sekarang enggak, gitu ya. Rapi. Enggak, ini bukan dukun kok Ustaz. Ya tetap aja dukun kalau dia meramal. Ya, dia merasa mengetahui yang gaib, tetap aja dukun. Engkau datang kepadanya, berarti engkau telah berbuat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata, kata Nabi, man ata kahinan. Siapa yang datang kepada tukang tenung, tukang ramal, gitu ya. Au arrafan. Ya, kemudian apa? Wa yusaddiqu ma yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan tukang ramal, tukang dukun ini, maka dia telah apa? Dia telah berdusta dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai apa? Kita mengotori apa keimanan kita. Maka Lata tadi itu kata Nabi SAW enggak, 3 hari pun enggak ada. Pokoknya dihancurkan. Ya. Ya Rasulullah, nanti kami akan ditimpa apa? Mudarat nih dengan sebab dihancurkan si Lata, gitu kan? Maka Nabi SAW mengutus ya Al-Walid Mughirah. Ini orang sahabat ini itu justru datang dari kota Taif, Bu. Ini sahabat berasal dari apa? Taif. Nabi perintahkan, wahai Al-Mughirah, berangkat engkau ke Taif, hancurkan itu patung Lata. Ya. Ternyata setelah dihancurkan oleh penduduk Taif sendiri, maksudnya oleh siapa tadi? Mughirah, nggak ada apa-apa. Tuh cerdasnya Nabi ya. Nabi mengutus justru sahabat yang berasal dari apa? Taif sendiri. Dan ternyata setelah dihancurkan nggak ada kejadian apa-apa. Gitu ya. Tidak ada mudarat apa-apa. Nah ini keyakinan-keyakinan seperti tadi, wah kalau kita nggak begini akan begitu, gitu kan? Kalau kita nggak begitu nanti terjadi begini, bahaya. Ini hal-hal yang sekali lagi syaitan itu menggoda manusia lewat itu. Maka mati di atas tauhid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sekarang apa? Tetap mempertahankan iman kita, menjaga iman kita, jangan tercampur baur dengan apa? Kesyirikan. Karena sekali lagi iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Ya, iman bisa bertambah. Bertambahnya iman dengan apa? Ketaatan kita. Maka kita terus taati Allah, taati Rasul. Maka iman kita akan dijaga oleh Allah. Terus kita berdoa, minta hidayah, terus dikuatkan hidayah di samping hidayah yang sudah ada. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta terus tuh hidayah di samping hidayah sudah ada. Kenapa? Bahaya kalau iman kita tergerus. Minta terus tuh, Bu, petunjuk, jangan dipalingkan setelah Allah berikan petunjuk. Rabbana la tuzigh qulub ba'da idh hadai. Ya Allah, jangan kau palingkan hamba kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada hamba. Minta terus tuh, baca terus, maka Allah akan kuatkan iman kita, Ibu. Di samping istiqomah di atas jalannya Rasul. Jangan apa? Jalan yang lain. Tanya dulu, kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Din, tanya dulu, ada enggak ilmunya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak datang ilmu kepada kalian. Ilmu dari Allah dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innas sam'a, karena pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai apa? Tanggung jawab, Ibu. Ya. Maka tanya dulu ini, ya. Kenapa baca Quran di kuburan? Sebentar, saya tanya dulu nih. Ada nggak hadisnya? Ada nggak perintah Rasul baca Quran di kuburan? Misalkan gitu kan? Sebentar, sholat, ini sholat apa nih? Gitu ya. Habis subuh sholat lagi 2 rakaat. Tanya dulu, ada nggak apa hadisnya? Kan gitu kan? Habis sholat asar sholat lagi 2 rakaat. Ada nggak hadisnya? Kan gitu. Kalau nggak ada, nggak perlu dilakukan. Tapi kayaknya enak ya sholat tambah lagi. Iya sholat, iya betul. Sholat diperintah, tapi nggak boleh juga sembarangan apa? Sholat, main sholat aja, nggak boleh.
Harus ada apa? Tuntunannya. Sebab Rasul kita bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku apa? Salat. Nabi pernah nggak habis asar salat lagi? Kan nggak pernah. Tapi sekarang ada orang yang hanya gara-gara merasa dulu banyak dosa, habis salat subuh salat lagi. Habis salat asar salat lagi. Ditanya, "Kenapa, Mas?" Ya karena saya ingin mengganti sholat yang dulu. Tapi bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu caranya. Ini enggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Bukan yang disalahkan, bukan apanya? Sholatnya enggak, tapi cara Anda melaksanakan itu yang salah. Ya, yang salah. Ya, mesti diberikan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, berhenti kita. Makanya bahasanya tadi wala taqfu. Berhenti kita dulu sebentar. Ada nggak ini ayatnya? Ada nggak tuntunan nabinya? Kalau nggak ada, nggak. Saya nggak mau bermain-main dengan sesuatu yang bisa menggerogoti akidah saya, iman saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita dan menyelamatkan kita dari perkara-perkara syirik. Ini orang yang mati di atas tauhid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara amalan yang bisa menggugurkan dosa, menjadi pelebur bagi apa? Dosa-dosa seorang hamba, yaitu apa? Isbaghul wudu'. Isbaghul wudu'. Menyempurnakan wudu'. Lihat nih. Kalau tadi kan yang pertama perkaranya besar ya tauhid. Ini yang kedua, kelihatannya orang tuh suka sepele soal masalah apa? Wudu. Padahal orang yang sempurna wudunya, lihat Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min, kalau seorang hamba muslim dan mukmin dia berwudu, faghasala wajahahu, dia cuci itu, dia basuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'ah nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma. Kata Nabi, keluar tuh dosa-dosanya. Ya, kalau dia basuh wajahnya, Ibu, dosa akibat kedua matanya, dosa yang ada di wajahnya itu apa? Digugurkan lewat air wudunya itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, fa idza ghassala yadayhi, kalau dia mengusap dua tangannya sampai sikunya, maka dosa-dosa yang dibuat oleh tangannya, sikunya itu juga apa? Keluar tuh, ya. Setiap dosanya dari tangannya itu keluar, dibersihkan oleh Allah ma'al ma, beserta air itu. Ya. Bahkan ketika dia fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'an masyatha rijlahu ma'al ma. Kata Nabi SAW, kalau dia mengusap dua kakinya sampai mata kakinya, dua-duanya dia usap, maka setiap dosa-dosanya di mana kakinya itu berbuat dosa, entah itu berjalan ke tempat maksiat, entah itu dia nendang orang tanpa alasan, maka digugurkan dosa-dosanya dengan sebab wudunya. Maka sempurna wudu menggugurkan dosa. Maka kalau wudu jangan sembarangan, ya. Wudu harus sesuai dengan wudunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bikin-bikin wudu sendiri. Ya, lihat bagaimana Nabi mengajarkan dalam hadis-hadis tentang wudu, pelajari. Sekarang udah banyak kitab berkaitan dengan amalan sholat kita, amalan wudu kita sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana cara berwudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu wudunya sempurna. Sebagaimana kesaksian Utsman ibnu Affan, kata Nabi setelah Utsman ibnu Affan mencontohkan wudu yang sempurna, maka dia menyampaikan, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wudunya ini, wuduku ini, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Oleh karena itu bergembiralah kita diberikan syariat adanya wudu. Adanya apa? Wudu. Dan wudunya pun jangan terburu-buru, sempurna. Ya. Kalau ngusap tangan jangan sekedar sampai sini, jangan sampai mata. Ya, sampai sikut, ya. Kalau mengusap kaki juga sama, jangan cuma kakinya dilewatin, geser gitu, geser gini, dibasah doang,
Tapi nggak diusap sampai mata kakinya. Hati-hati, ya. Wailun lil aqab, kata Nabi, hati-hati, ada ancaman neraka bagi orang yang mata kakinya tidak dibasuh pada saat wudhu. Ya, kalau mengusap wajah juga sama, bukan sekedar tengahnya, tapi wajah itu kiri kanan atas bawah. Mengusap kepala juga begitu. Jangan sampai nggak diusap, nggak dibasahi oleh air wudhu. Kalau wudhunya sempurna, insya Allah sholatnya pun sempurna. Nah, tanyakan tuh kepada kita, masing-masing kita. Sholat kita kadang suka nggak khusyuk, sholat kita kadang nggak sempurna. Boleh jadi karena wudhu kita sembarangan. Ya, wudhu kita sembarangan. Yang penting basah Ustadz, gitu kan? Yang penting hidung juga udah basah, tapi semua wajah nggak basah. Ya. Yang penting tangan basah, tapi sampai siku nggak basah. Ini hal-hal seperti ini nggak sempurna wudhunya. Padahal yang bisa menggugurkan dosa itu adalah isbaghul wudhu. Wudhunya sempurna, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa matanya, wajah, dosa tangannya, dua kakinya, dosa kepalanya. Masing-masing tubuh kita kadang-kala suka buat buat dosa, Ibu. Ya, apa dosa dari wajah kita? Kan banyak. Apa wajah kita dosanya mata kita, ya, udah dikasih suami-suami yang soleh nih semuanya hadir, masih aja ngeliatin drama Korea, ganteng banget ya, dosa mata kita, ya kan gitu kan, udah gitu, waduh, bandingin suami sama artis Korea, buat apa ini? Ini karena kebanyakan nonton Korea nih. Iya, ya, putih banget. Kamu Mas, ya Allah, nggak ada sabun yang lebih memutihkan kamu. Nah, itu gara-gara nonton tuh. Ya, dosa mata kita. Ya, dosa di wajah selain mata ada hidung. Dosanya apa kira-kira hidung? Mencium. Iya kan? Lelaki asing bukan suami kita, wangi banget ya suami, nggak begitu. Dosa hidung kita. Ya. Dosa di wajah kita masih apa lagi selain mata, hidung? Nih, lisan, mulut. Iya. Masuk kepadanya makanan yang sembarangan, halal atau haram, udah nggak peduli, yang penting kenyang. Dosa tuh. Ya. Lisan kita juga begitu. Nah, kalau wudhu kita benar, Masya Allah, tadi kata Nabi, dosa akibat mata kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa wajah kita ini dihapus. Coba umat Islam disuruh berwudhu minimal berapa? 5 kali. Bersih tubuh satu harian. Membuka hidup kita dengan wudhu, menutup hidup kita sebelum tidur dengan apa? Masya Allah, agama apa yang lebih baik daripada Islam? Nggak ada, demi Allah, nggak ada. Bersih. Apalagi ternyata ini kebenaran dari agama ini. Apalagi orang-orang sekarang itu telah merasakan. Ternyata Masya Allah, kulit yang senantiasa dibasahi oleh air, kalau kita minimal 5 kali, itu menjadi kulit yang yang bagus, Ibu, nggak kering. Kita berwudu itu baru yang wajib. Bagaimana kalau kita sholat duha? Wudu lagi apa enggak? Wajib wudu. Bagaimana kita sholat tahajud? Wudu lagi, kan gitu. Bagaimana kita witir? Wudu lagi. Sholat duha, wudu lagi. Sholat hajat, wudu lagi. Sering kita berwudu, dijaga oleh Allah Subhanahu. Maka jangan pernah meremehkan wudu. Fahami bahwasanya wudu ternyata bukan sekedar membersihkan yang lahir, yang kelihatan, tapi membersihkan seorang hamba dari dosa-dosanya. Ya, mulai hari ini canangkan, kalau wudu jangan terburu-buru. Kalau wudu sesuai dengan wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnah jangan ditinggalkan, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, tapi kan air di mana ini? Almarium kan melimpah. Jangan yang wajib aja, yang sunnah juga. Kenapa? Karena Nabi SAW pun melakukan itu. Berkumur-kumur contohnya, ya kan? Kemudian apalagi yang sunnah itu? Ya, misalkan hidung, ya kan tetap dilakukan. Yang penting
wudunya sempurna. Dan kita punya keyakinan siapa yang meraih wudu yang sempurna, maka janji Nabi SAW digugurkan apa? Dosa-dosanya. Anggota tubuhnya juga apa? Digugurkan dosa-dosanya dengan sebab apa? Berwudu. Nanti ya, kalian dulu. Siap, ya. Yang ketiga, amalan yang mendatangkan apa? Peleburan dosa, pengguguran dosa. Yang ketiga, melanjutkan dari poin yang kedua, yaitu setelah berwudu dia sholat 2 rakaat. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Humran, ya, hamba sahaya dari Utsman ibn Affan. Ya. Kata beliau, annahu ra'a Utsman ibn Affan da'a biwudu'in. Dia pernah melihat Utsman bin Affan meminta untuk diambilkan air wudu. Air wudu ya. Kalau wudu itu airnya, tapi kalau wudu itu pekerjaannya. Ya. Fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi. Lalu dia menuangkan air dari bejana dan membasuh kedua telapak tangannya salasa marrat. Dia usap telapak tangannya 3 kali. Ini sunnahnya begitu ya. 3 kali 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian dia masukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu kemudian Thumma tamadmada. Kemudian dia madmada, berkumur-kumur. Ya, ini Utsman dilihat oleh siapa? Humran, ya. Hamba sahayanya itu kalau berwudu begitu. Ya, berwudu dari bejana yang berisi air. Dengan catatan telapak tangannya dicuci dulu 3 kali. Ya, baru kemudian dia masukkan tangan kanannya, kemudian dia cuci telapak tangannya 3 kali, kemudian dia ambil lagi air dari bejananya, kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya, dia madmadah. Dia berkumur-kumur 3 kali. Kemudian sampai kepada wastansyaqa wastanthara. Istinsyak dan istinthar. Masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya lagi. Ya. Ternyata kalau di waktu subuh, kata Nabi SAW, syaitan itu suka bercokol di hidung kita. Makanya kenapa ada syariat habis bangun tidur, yang pertama dilakukan, ya tentunya setelah berzikir dia berwudu. Kenapa? Karena setan tuh diusir tuh. Ya. Setan diusir. Kenapa dia bercokol tuh? Banyak orang yang kemudian malas bangun karena setannya masih bercokol. Maka jangan lupa kita istinsyak dan istinsar. Masukkan air tapi jangan ditelan. Istinsar, dikeluarkan. Ya, dengan izin Allah lepas tuh kita dari godaan syaitan. Tsumma ghassala wajhahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian Utsman dilihat itu membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya sampai sikunya 3 kali. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian dia usap kepalanya sekali. Nah, di hadis ini disebutkan bukan 3 kali, sekali. Makanya ngusap kepala cukup sekali. Itu sunnahnya. Kemudian tsumma ghassala kulla rijlin thalathan, kemudian mengusap kaki sampai mata kakinya 3 kali. Ketika menyebut tadi tangan, wajah, tangan, ya, kaki 3 kali. Tapi kalau pas kepala berapa? Nggak disebutkan 3 kali, sekali saja. Nah, ini sunnahnya. Nanti kita akan lihat Utsman itu dari siapa? Dari Nabi SAW. Ya, jadi jangan ngarang kalau wudu. Kalau wudu so enak dewe, 4 kali, 5 kali, gitu kan? Ada orang yang begitu kan? Nggak ngitung dia, enggak, 3 kali. Kalaupun kebetulan air lagi sedang tiris, ya 2 kali lah. Kalau enggak, minimal berapa? Sekali. Itu semuanya hadisnya sahih. 3 kali, 2 kali, sekali. Tapi yang 4 kali, 5 kali, hadis yang ngarang. Nggak boleh. Ya, kalau yang seperti itu dilakukan, berarti menyelisihi wudunya Nabi SAW. Kemudian sambil dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman, aku melihat bahwasanya aku melihat Rasulullah wudu seperti yang wuduku ini. Jadi yang dicontohkan oleh Utsman adalah wudunya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau berwudu 3 kali, kecuali kepala sekali.
Kemudian kata Utsman, waqala, dan Nabi SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasul, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka amalan berikutnya kalau setelah wudu dia sholat 2 rakaat. Dan tidak ada yang memisahkan dirinya, dia nggak berkata-kata yang lainnya, dia langsung sholat 2 rakaat. Apa kata Rasul? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kalau habis wudu jangan lupa ada syariat melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat supaya kita diampuni dosa berikutnya. Ustaz, tadi kan wudu katanya juga sudah dihapuskan, ya kan? Ya, dosa kita banyak. Dosa kita banyak, Bu. Ya. Boleh jadi itu tadi yang tentang wudu, dosa mata, wajah kan, dosa tangan. Tapi dengan sholat 2 rakaat setelah wudu, dosa yang lainnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai wudunya itu habis wudu sayang. Ya, dia sholat 2 rakaat. Dengan sebab itu maka dosa-dosa yang lalu diampuni, bukan sekedar dosa pada anggota tubuhnya, tapi dosa-dosa yang lain yang lalu diampuni dengan sebab dia habis wudu sholat 2 rakaat. Ya, ini yang disebut sebagai sholat sunnah wudu. Ya, sholat sunnah wudu. Sayang kalau habis wudu jangan sampai kita diem. Habis wudu langsung sholat 2 rakaat, biasakan. Ya, di rumah sholat, habis wudu sholat 2 rakaat sebelum sholat yang lainnya, gitu ya. Habis wudu mau baca Quran, sholat dulu 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah wudu. Ya, dan sholat sunnah wudu ini masyru', disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi pernah bertanya kepada Bilal bin Rabbah, kata Nabi SAW, ya Bilal, amalan apa yang membuat terompahmu lebih dahulu terdengar olehku di surga? Itu isyarat dari Nabi, ya. Terompahnya, bakyaknya atau sandalnya Bilal itu udah terdengar oleh Nabi di surga. Berarti orangnya juga nanti masuk surga. Kata Bilal, ya Rasulullah, nggak ada ya, kecuali kalau aku habis wudu aku sholat 2 rakaat. Ternyata itu yang membuat dia derajatnya tinggi di sisi Allah di surga, yaitu sholat sunnah wudu. Ya, jangan sampai ditinggalin. Ya, jadi salat sunnah wudu ini masyru', disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini yang ketiga, amalan yang bisa menggugurkan dosa habis wudu salat 2 rakaat. Ya. Yang ketiga, yang keempat, afwan. Ya. Yang keempat, di antara amalan-amalan penggugur dosa, salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a lis-shalah fasbaghal wudu. Siapa yang dia berwudu untuk salat kemudian menyempurnakan wudunya, tadi sudah kita bahas. Tsumma masya ila salatil maktubah, kemudian dia jalan menuju salat yang wajibnya, sunnahnya berjalan. Ini tentunya yang kita bicarakan tentunya terutama bagi laki-laki. Sholat berjamaah, ya, dan dia sunnahnya berjalan, jangan berkendara, kecuali dalam kondisi yang dia tidak bisa berjalan boleh dia berkendara. Tapi kalau rumahnya cuma 200 meter lebih baik jalan. Karena nanti kita dapat itu yang seperti ini menggugurkan dosa. Ya, kalau rumahnya cuma 50 meter atau rumahnya tinggal loncat saja, jalan dulu. Ya, jangan sampai naik kendaraan. Orang cuma 500 meter, cuma 300 meter jalan. Kenapa? Ada kabar gembira dari junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fa shallaha ma'an nas, kemudian dia salat bersama manusia. Berarti salat berjamaah. Au ma'al jamaah, atau dia berjamaah, au fil masjid, atau di masjid. Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi ibadah salat berjamaah di samping lebih baik daripada salat sendiri.
Salatul jamaah tafdulu ala salatil fadzi bi 70 wa 20 darajah. Salat berjamaah derajatnya lebih tinggi 27 kali derajat daripada salat sendiri. Nah, ibu-ibu kalau mau salat berjamaah dapat berjamaahnya, ajak anak perempuannya. Ya, ajak anak apa? Perempuannya salat di mana? Tadi kan Nabi udah sebutkan, salat bersama manusia bisa di rumah. Kan gitu kan? Atau dia apa? Di masjid berjamaah. Sama. Jadi suami kita dapat pahala yang sama, kita pun dapat pahala yang apa? Yang sama. Gitu. Walaupun memang wanita tempatnya di rumah, dia sholat, menegakkan sholatnya di rumah, itu juga sudah merupakan pahala yang besar. Tapi kalau dia bisa ajak sambil membelajarkan apa? Pengajaran yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, mengajarkan anak untuk sholat, ini Masya Allah, pahalanya berlipat ganda. Ayo nak, sholat, wudhu dulu. Ya, wudhunya yang sempurna, sholat berjamaah bersama ibunya, maka apa? Digugurkan dosa-dosanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Ya, sampaikan pelajaran kepada anak laki-laki kita. Nah, kalau sholat di masjid, laki-laki itu di masjid, nah, itu baru jagoan. Ya, kalau kamu sholat di rumah, kamu apa? Nggak sesuai dengan tuntunan nabimu. Katanya kamu mencintai nabimu. Nabimu tuh kalau sholat di mana? Di masjid. Kalau kamu cinta sama Nabi, ikuti langkah Nabi. Ya, jangan sekedar kamu datang ke kuburan Nabi bersalawat sampai teriak-teriak Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, gitu kan? Enggak. Ya. Ya betul, kamu datang ke Madinah sambil umroh atau haji, kamu apa? Menyampaikan salawat kepada Nabi, betul. Tapi yang paling utama kamu ikuti itu sunnah-sunnahnya. Dan di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi bagi laki-laki, salat berjamaah. Ya, jangan salat di rumah laki-laki, Bu. Anak-anak laki-laki kita didik supaya apa? Salat berjamaah di masjid. Bahkan kalau perlu usir anak kita. Maksudnya diusir apa? Karena udah apa? Waktunya apa? Salat. Ayo, tinggalin. Ayo berangkat. Kalau perlu dianterin juga nggak apa-apa. Ya, ayo berangkat ke masjid. Kebetulan ayahnya lagi di luar, misalkan gitu ya, ke masjid. Ajarin terus begitu, supaya tahu laki-laki hukumnya wajib salat berjamaah. Ya, adapun wanita memang di rumah. Tapi anak-anak laki-laki kita ajarkan ke masjid. Nanti kalau dia terbiasa ke masjid sampai dia menikah, dia jaga tuh ke masjid, ibunya dapat ya? Dapat pahala mengalir terus tuh sampai kuburannya. Diajarkan lagi anak cucunya, ibunya dapat nggak? Dapat lagi, Bu. Dari apa? Dari generasi berikutnya, akibat pengajarannya dulu dia tuh. Walaupun dulu awalnya susah memang. Ajarkan anak-anak laki-laki kita sholat berjamaah di masjid. Ya, dan Allah menyuruh kita yang laki-laki itu begitu. Ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ya, jagalah oleh kalian tuh jamaah, lihat berjamaah tuh. Itu panggilannya apa? Panggilannya berjamaah. Jagalah oleh kalian. Ya. Itu berarti disuruh apa? Berjamaah. Dan dalam ayat yang lainnya Allah menyuruh apa? Warka'u, rukuklah kalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang apa? Yang ruku'. Disuruh berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Laki-laki sekali lagi suruh berjamaah. Lihat, setiap langkahnya dia berjalan menggugurkan dosa. Salatnya dia menggugurkan dosa. Wudunya yang sempurna menggugurkan dosa. Lihat coba, Masya Allah. Adakah agama yang lebih baik daripada Islam? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, makanya orang tiap hari, Masya Allah, dosa-dosanya. Kalau dia ikhlas ya, kalau dia ikhlas, wudunya ikhlas, berjalannya ke sholat itu ikhlas, ke masjid ikhlas, dia sholat juga khusyuk, maka yang begitu tiap hari dia digugurkan dosa. Enak tidak? Ya enak lah. Kalau dia mati di alam tidurnya, ajalnya sampai dalam kondisi dia sudah apa? Bersih dari apa? Dosa-dosanya. Ya. Sebuah bisyarah, kabar gembira yang luar biasa dari apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal itu dilipat gandakannya pahala salat didapatkan jika dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian keluar menuju masjid, tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali untuk salat. Maka tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan dia angkat satu derajat untuknya dan dihapus darinya satu kesalahan darinya. Setiap kali dia melangkah, naik derajat. Setiap kali dia melangkah, hapus dosa.
Kalau semakin jauh berarti banyak dosa yang dihapuskan. Ya, maka ayo kita motivasi anak-anak laki-laki kita motivasi suami kita. Jangan sampai dia sholat di rumah, tapi sholatnya di mana? Di masjid. Ibu-ibu yang sudah tahu ini harus menyampaikan kepada suaminya, Mas, jangan di rumah. Kalau di rumah itu perempuan. Mas laki atau perempuan? Kalau Mas betul-betul jantan, penuhi panggilan Allah. Gitu, ibu harus berani. Ya. Harus dibilangin, ya. Berulang kali, harus sabar juga. Kenapa? Ibu dapat pahala dan rumah tangga ibu sakinah. Ya, mawaddah warahmah. Nah, itu yang benar tuh baru. Dia menyuruh apa? Suaminya berangkat, anak laki-lakinya berangkat untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan berikutnya. Ya, sebelum ada tanya jawab. Ya. Amalan yang berikutnya menjaga salat 5 waktu dan menjaga salat Jumat. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, ya, dari salat yang wajib ke salat yang berikutnya, dari salat yang wajib ke salat berikutnya, salat yang 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, Allah jadikan apa? Mukaffirat, pelebur bagi apa? Dosa-dosa di antara keduanya itu. Jadi dari satu salat ke salat berikutnya digugurkan dosa. Dari salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya digugurkan dosa. Dari Jumat ke Jumat berikutnya digugurkan dosa. Jadi ada banyak kesempatan seseorang itu mendapatkan guguran dosa seandainya dia faham tentang agama. Ya, kalau dia nggak faham tentang agama, maka terlepas tuh kesempatan itu. Coba kalau dia faham, dia jaga tadi wudunya, gitu kan? Di samping dia jaga imannya kan? Orang kalau menjaga sholat berarti kan menjaga apa? Menjaga iman. Dia jaga sholat 5 waktunya. Ya, dia nggak pernah lalaikan. Yang muslimah tetap dia jaga. Kalau udah azan, udah ambil wudu. Ya, jangan sampai kemudian udah azan dia masih melakukan hal yang lain yang Allah tidak ridhoi. Ya, jangan sampai kita menjadi muslimah yang sholatnya justru celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Udah waktunya datang, entar dulu lah. Tanggung nih, lagi nonton apa? TV bagus. Berlalu 1 jam baru dia sholat. Sholat udah datang, tanggung lah. Masakan itu tanggung. Ini masakannya, masya Allah enak banget ini. Berlalu 1,5 jam berikutnya baru dia sholat. Lalai ini dia dari waktunya. Ya, tanggung lah. Apa namanya lagi baca? Ini bagus banget ini buku. Padahal sholat sudah apa? Allah sudah memanggil lewat sholatnya. Ini dia lalai ini. Jangan sampai menjadi seorang muslimah yang terkategori lalai dalam apa? Sholatnya. Mungkin sholatnya diterima, tapi sayang pakai catatan. Ya, sholatnya diterima mungkin, tapi sayang apa? Di ujung-ujung dari waktu habisnya sholat. Banyak orang yang kemudian meremehkan apa? Waktu-waktu sholat. Enggak. Kalau perlu 5 menit, 10 menit sebelum azan dia sudah bersiap-siap. Ini bagus ini. Dia sudah berwudu, dia sudah menggelar apa? Sajadahnya, gitu ya. Dia sudah siapkan kamarnya, dia siap apa namanya mendengar panggilan Allah. Setelah itu apa? Dia langsung memenuhi panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah seruan Allah, walir rasul, penuhilah seruan Rasul. Disuruh kita bersegera. Kalau Allah sudah memanggil, tinggalkan masak dulu, matiin kompor, tinggalin dulu sebentar, tinggalin itu TV, matiin, tinggalin itu majalah, tinggalin, tutup dulu. Allah yang memanggil. Karena apa? Tidak ada seruan yang paling tinggi kecuali seruan Allah. Bukan seruan manusia, bukan seruan TV swasta, bukan seruan majalah, bukan, tapi seruan Allah yang paling tinggi. Dan demi Allah, siapapun orang yang senantiasa memenuhi panggilan Allah, Allah akan jaga kehidupannya.
Orang tuh kalau menjaga sholat, ibu-ibu, kata para ulama, bukan sekedar maaf rizkinya yang dijaga, tapi suaminya, anaknya. Anaknya bukan sekedar pada level yang pertama, bukan 7 turunan saja, sampai terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Sholat. Maka jangan pernah kita remehkan sholat. Ya, yang 5 waktu itu menggugurkan dosa. Jaga tuh yang 5 waktu. Tadi kata Allah dalam surah Al-Baqarah, hafidhu 'alas salawat. Jagalah sholat yang 5 waktu. Ya, minimal deh, minimal yang 5 waktu. Walaupun ada di antara kita kadang-kadang yang sunnah entar dulu lah, gitu ya. Yang 5 waktu dijaga, subuhnya nggak pernah telat, zuhurnya, asar, maghrib juga begitu, sampai isyanya nggak ketiduran, dia jaga itu, maka Allah akan apa? Jamin kehidupannya. Rizki seorang hamba itu ada pada apa? Pada sholatnya, pada ibadahnya. Dan ibadah yang paling tinggi apa? Sholat, ibu. Ibadah yang paling tinggi apa? Sholat. Kalau kita jaga ibadah kita, rizki beres, ditanggung oleh Allah. Coba nanti ibu-ibu perhatikan ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kan ayatnya nggak sampai situ doang. Yang kita hafal kadang-kadang suka sampai situ doang kan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka apa? Beribadah kan? Lanjutin ayatnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku nggak menghendaki dari ibadah mereka itu mereka memberikan rizki kepada aku dan memberikan makan. Enggak, justru sebaliknya, lewat ibadah yang kalian lakukan, rizki aku tanggung, makanan aku tanggung. Nggak usah khawatir. Orang yang sholat nggak bakalan demi Allah dicelakakan oleh Allah. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya nggak bakalan kemudian apa? Disengsarakan oleh Allah. Nggak bakalan, bu. Berbuat baik dulu sama Allah, pasti Allah tidak akan pernah menyengsarakan kita di atas dunia. Jangan dibalik, ya. Jangan kalau urusan dunia, masya Allah, dia apa? Getol sekali, bahkan tepat waktu sekali. Tapi untuk urusan Allah, Rabbnya yang menciptakan dia, ntar dulu lah. Kalau dia ke kantor, masya Allah, sebelum subuh dia sudah apa? Sudah bersiap berangkat. Ya Allah, ada orang yang justru nggak kenal anaknya, karena dia berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur, nggak kenal anaknya. Di hari-hari libur pun dia masih kerja, mengejar dunia. Sementara ketika azan memanggil, entar dulu lah, yang penting nanti sholat kok tenang aja. Sholatnya 1:30 zuhur, sholatnya 2:30 zuhur, sholatnya 5:30 asar, sholat subuhnya apa? Sekenanya saja. Ya, nah itu hal-hal seperti ini rugi nih. Nggak ada jaminan rizkinya. Tapi Ustadz, dia dapat rizki kok. Ya memang itu ujian buat dia, diberikan tuh oleh Allah. Tapi hatinya pada saat yang sama mati, tertutup. Ya, nasihat nggak masuk, hidayah nggak turun. Orang seperti ini rugi fid dunya wa fil akhirah. Dunia sebatas yang Allah berikan kepadanya, nggak lebih. Tapi akhirat dia nggak dapat, rugi dia. Sementara ada orang yang rizkinya biasa saja, tapi sholatnya dia jaga banget. Ya, maka apa? Masya Allah, Allah cukupi kehidupannya. Ketika dia ada keperluan, ada saja, ya kan gitu. Yang penting bagi dia apa? Ketika lagi perlu, ada. Lagi perlu, ada. Lagi nggak perlu, nggak ada. Ini orang seperti ini, ya Allah, hidupnya tenang, ya. Tapi dia jaga sholatnya, dia jaga adab yang tertingginya kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga sholat yang 5 waktu. Begitu pula kata Rasulullah apa? Wal jumu'ah ila jumu'ah. Salat Jumat ke Jumat berikutnya itu menggugurkan dosa. Jumat nih, laki-laki, anak laki-laki kita, walaupun muslimah ya boleh saja sholat, tapi yang utama apa? Dia sholat zuhur di rumah. Kalau laki-laki sholat Jumat itu menggugurkan dosa sampai Jumat berikutnya. Bahkan Ramadan ke Ramadan berikutnya menggugurkan dosa. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga yang wajib, bu. Jaga yang apa? Yang wajib. Yang disebutkan oleh Nabi, lihat, salat yang 5 wajib tidak? Salat Jumat wajib bagi laki-laki kan? Jaga. Ramadan wajib gak? Wajib. Lihat, perkara yang wajib kalau kita jaga, insya Allah Allah jaga kehidupan kita. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah, Allah angkat kehidupan kita. Allah muliakan kedudukan kita. Ya.
Minimal yang wajib lah. Yang wajib jangan diremehkan. Jangan dibalik. Yang sunnah dia mati-matian, tapi yang wajib dia sepelekan. Ini kebalik nih. Banyak orang yang salah kaprah. Ya. Sholat tahajud sunnah apa tidak? Sunnah. Masya Allah, dia bangun, nggak pernah ketinggalan tahajud. Tapi setelah tahajud dia ngantuk, aduh tidur dulu boleh. Sholat subuhnya 5:30. Setiap tahajud sholat subuhnya apa? 5:30. Kebalik ini. Kebalik. Bukan berarti nggak boleh tahajud. Boleh nggak tahajud? Boleh. Tapi apa? Jangan dibalik. Yang wajib juga tetap tepat waktu. Ya. Ada orang yang kemudian maaf. Contohnya apa lagi ya? Ya betul. Sholat duha, iya sunnah. Duha dilaksanakan. Tapi orang tua hukumnya wajib. Ya. Hukumnya apa? Wajib. Berbakti sama orang tua itu hukumnya apa? Wajib. Banyak orang yang merasa duhanya sudah apa? Sudah sering, tapi lisannya kotor, lisannya menyakitkan orang tua. Sedangkan berbakti sama orang tua hukumnya apa? Dibalik nih, salah ini. Atau contoh-contoh yang lainnya, ya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kemudian apa? Kita sepelekan yang wajib. Yang wajib dulu kita jaga deh. Baru kemudian apa? Tambah dengan yang sunnah. Belajar yang sunnah. Ya, kalau belum bisa yang sunnah, yang wajib dijaga dulu. Yang wajib dijaga dulu. Ya, tepat waktu, sempurna aktivitasnya, amannya sempurna. Terus tambah dengan apa? Yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk kajian kali ini sampai di poin yang ke berapa? Kelima dulu. Insya Allah nanti masih banyak amalan-amalan yang dikabarkan oleh junjungan kita bisa menjadi pelebur dari dosa-dosa kita. Ya. Ini dulu yang bisa Ustaz sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada poin-poin yang ke-6, ke-7 dan seterusnya. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan? Silakan tadi. Fadhal Ibu, tadi yang tanyakan.